Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali apa saja yang telah saya pelajari di materi desain logo di semester 1. Memasuki ke materi desain logo, mula-mula kita diberitahu tentang tool apa saja yang ada di CorelDRAW yang berguna untuk membuat desain logo. Pengertian CorelDRAW. CorelDRAW merupakan editor grafik vektor. Ia mempunyai beberapa versi mulai dari versi 1 sampai yang terbaru adalah CorelDRAW Graphic Suite 2019 atau X9 yang versi full version aslinya dibanderol sekitar 9,5 jutaan. Berikut tool yang ada di dalam CorelDRAW. 1. Pick Tool. Pick Tool berfungsi untuk memilih, menyeleksi, hingga mengatur ukuran dan posisi dari objek. Selain itu, pada pilihan Pick Tool ada beberapa tool tambahan seperti 2. Shape Tool. Shape Tool memiliki fungsi untuk membuat atau mengubah objek menjadi bentuk lain dengan menggunakan titik sudut dari objek tersebut. Sudut dari objek dapat diubah menjadi bulat atau lebih runcing. 3. Smooth Tool. Dari namanya kamu sudah bisa menebak bahwa Smooth Tool berfungsi untuk meluruskan atau menghaluskan garis atau sketsa yang kamu buat. 3. Smear Tool. Smear Tool berguna untuk mengubah bagian dari objek dengan bentuk lengkungan. Adapun caranya bisa dilakukan dengan menarik bagian objek yang dipilih ke arah luar atau dalam, sehingga nantinya dapat membuat objek menjadi bentuk baru. Kelima, Swear Tool. 6. Attack and Repel Tool. Tool ini mungkin akan sangat berguna bagi kamu yang sering membuat gambar ilustrasi seperti sketsa atau kartun. Adapun Attract and Repel Tool berfungsi mengubah secara besar bagian dari objek dengan menjadi lengkungan atau runcing. Cara menggunakannya, klik dan tarik ke arah luar atau dalam dari objek yang dipilih. Kemudian untuk memberikan efek yang lebih halus, tarik sambil menahan tombol mouse. 7. Smooth Tool. Smooth Tool berfungsi untuk mengubah bagian objek dengan bentuk lingkaran atau lengkungan. Adapun caranya yaitu klik pada garis objek yang dipilih dan kamu bisa secara bebas mengubah bentuk objek tersebut. 8. Ada Rough Tool. Rough Tool bisa kamu gunakan untuk mengubah bagian objek khususnya pada garis menjadi runcing atau bentuk bergerigi seperti gergaji. Cara menggunakannya yaitu dengan klik bagian objek dan tarik. Tool ini bisa juga kamu gunakan untuk membuat gambar rumput atau objek lainnya dengan bentuk kasar. 9. Ada Crop Tool. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan tools yang satu ini. Crop Tool memiliki fungsi untuk memotong dan menghilangkan bagian objek yang dipilih. Adapun cara kamu tinggal menyeleksi bagian objek yang ingin dihilangkan. 10. Zoom Tool. Zoom Tool berfungsi untuk mengatur ukuran tampilan dan lebar kerja pada CorelDRAW. Kamu bisa memperbesar atau memperkecil tampilan dari lembar kerja sesuai dengan yang kamu inginkan. Pada tool ini juga terdapat tool lainnya seperti Pen Tool yang berguna untuk mengontrol dan menggeser tampilan lembar kerja. Freehand Tool berfungsi untuk membentuk garis secara bebas yang bisa digunakan untuk membuat gambar atau desain. 12. Artistic Media Tool. Artistic Media Tool berfungsi untuk membuat garis dengan berbagai bentuk atau style, mulai dari bentuk brush, sprayer, kaligrafik hingga expression. 13. Rectangle Tool. Rectangle Tool adalah tool yang bisa kamu gunakan untuk menggambar objek dengan bentuk persegi 4 atau kotak. Pada tool ini juga terdapat 3 poin rectangle tool yang berfungsi untuk menggambar persegi dengan sudut dan garis lurus. 14. Ellipse Tool. Ellipse Tool berfungsi untuk menggambar objek dengan bentuk lingkaran atau oval. Pada tool ini juga terdapat 3 poin ellipse tool yang berfungsi untuk menggambar lingkaran yang diawali dengan garis lurus. 15. Ada Polygon Tool. 15 ada Polygon Tool. Polygon Tool berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi sudut seperti segi 5, segi 6, atau lebih.
16 ada text tool. Tool ini berfungsi untuk membuat tulisan atau objek dengan bentuk tulisan. Text tool juga bisa kamu gunakan untuk menambahkan teks ke dalam objek yang diinginkan. 17 table tool. Table tool berfungsi untuk membuat objek dengan bentuk table dan bisa ditambahkan tulisan di dalamnya. 18 parallel dimension tool. Berikut ada 19 connector tool. Connector tool berfungsi untuk membuat garis penghubung antara dua objek atau lebih. 10 shadow tool. Shadow tool berfungsi untuk memberikan efek bayangan pada sebuah objek. 12 ada transparansi tool. Transparansi tool berfungsi memberikan efek transparan pada sebagian atau keseluruhan objek. 22 ada color eyedropper tool. Transparency tool digunakan untuk mengambil sampel warna dari sebuah objek dan dimasukkan ke dalam color box. 13 interactive fill tool. Interactive fill tool berfungsi untuk memberikan isian ke dalam sebuah objek seperti warna solid, gradasi pola, dan preset lainnya. 24 yang terakhir ada outline tool. Tool ini berfungsi untuk mengatur ukuran, ketebalan, dan warna garis pada saat membuat objek. Materi yang kedua di semester 1 ada desain logo. Pengertian dari desain logo yaitu logo merupakan suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dan perusahaan, daerah, organisasi, produk negara, lembaga, dan hal lainnya. Membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Sejarah logo. Sejarah logo pertama muncul dari masa Yunani kuno. Awal mula logo sangatlah sederhana, hanya berupa satu kode yang terdiri dari satu huruf atau lebih yang digabungkan, dikenal dengan istilah monogram. Kode tersebut terdiri dari huruf-huruf yang membentuk inisial, nama atau nama depan dari seseorang untuk dipergunakan pada benda-benda pribadi, lambang kekuasaan, lambang agama, alat perdagangan, dan lain-lain. Awal mula logo dapat dilihat dari sebagian besar koin uang kuno Yunani dan Roma yang memiliki monogram. Zaman terus berlalu membuat logo mengalami perkembangan yang disebabkan munculnya perdagangan seiring manusia semakin kreatif dan membuat logo. Logo dibuat semakin rumit pada masanya, namun saat manusia tersadar bahwa logo harus mudah diingat, maka logo mengalami deformasi dan semakin simpel. Ada beberapa macam-macam logo. Yang pertama yaitu logo monogram atau lettermark. Logo atau penanda huruf monogram adalah logo yang terdiri dari huruf, biasanya inisial merek seperti IBM, CNN, HP, atau HBO. 2. Wordmark atau logo typo adalah logo berbasis font yang berfokus pada nama bisnis saja. Contohnya, Visa. Yang ketiga, logo gambar atau logo simbol. Tanda gambar kadang-kadang disebut tanda merek atau logo simbol, adalah ikon atau logo berbasis grafis. Yang keempat ada logo abstrak. Logo abstrak adalah jenis logo dengan bentuk geometris abstrak yang mewakili bisnis Anda. Yang kelima ada logo maskot. Logo maskot adalah logo yang melibatkan karakter bergambar. Yang keenam ada logo kombinasi. Logo kombinasi adalah logo yang terdiri dari gabungan tulisan, huruf, dan gambar. Logo abstrak atau maskot. Yang terakhir ada logo lambang atau emblem. Logo lambang terdiri dari tulisan di dalam simbol atau ikon, bayangan, lencana, segel, dan emblem. Fungsi logo. Logo berfungsi untuk menciptakan dan menyampaikan citra positif perusahaan, untuk memberi kesan baik dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menggunakan produk, untuk promosi produk perusahaan atau organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.